data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabit dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, institusi nasional, ataupun komersial. Oke, dalam beberapa basis data ada aturan sistem informasi dalam suatu organisasi. Contohnya adalah sistem basis data DBA yang digunakan untuk mengontrol aktivitas basis data. Aturan dari sistem informasi dalam organisasi meliputi integritas data pada multiplay, pengembangan simple dengan menggunakan basis data SQL, dan kemudian didukung dengan browsing dan query oleh manajer. Dalam beberapa tahap ada siklus dalam sistem desain basis data, yaitu siklus sistem informasi. Dalam siklus sistem informasi ada beberapa tahap-tahap yang meliputi feasibility analysis, requirement collection and analysis, design, implementation, validation, and acceptance testing, development, operation, and maintenance. Proses desain basis data meliputi 6 tahap, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data conception, pemulihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan dari adanya desain basis data ini meliputi memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan, performansi objektif seperti responsive dan timing, processing time, and storage space. Ada beberapa soal dalam materi desain basis data ini, yaitu apa sih 6 tahap utama pada desain basis data, yaitu meliputi koleksi dan analisis kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi, dan tuning sistem basis data. Soal yang kedua adalah bagaimana caranya tahap-tahap pemilihan DBMS itu bisa diterapkan dalam desain basis data, yaitu dengan cara berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis yang berhubungan dengan DBMS yang dipilih, termasuk relational, object relation, dan objek lainnya. Ketersediaan antarmuka pemakai dan pemigram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu, pengembangan dan kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel. Dalam tahap proses desain basis data diterangkan bahwa aktivitas pertama yaitu dengan cara desain skema konsepsional yang menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1. Kemudian diteruskan pada aktivitas yang kedua, yaitu dengan transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Yang keempat adalah mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan. Seperti kita ketahui, ada beberapa skema dalam desain basis data. Salah satunya adalah skema konseptual. Diproduksi dari tahap ini terdiri dari 2 tingkat DBMS independen dengan beberapa alasan. Pertama, tujuan dari skema konseptual adalah tentang struktur basis data, semantic interrelationship, and constraint. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil. Akan tetapi, pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual ini sangat penting untuk pemakaian basis data dan desainer.
Contohnya menggunakan model pada tingkat tinggi dengan model data dari DBMS. Yang kelima adalah mengapa sih diperlukan koleksi dan analisis kebutuhan? Jawabannya adalah untuk menentukan kebutuhan yang diidentifikasi dari bagian sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk aplikasi baru yang sudah ada, kebutuhan yang dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Mengapa? Karena dibutuhkan pengujian data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1. Skema dari konseptual ini menghasilkan gabungan skema database yang bermacam-macam yang terpisah atas kebutuhan dari tiap-tiap usernya. Model data yang digunakan oleh perancang skema konseptual adalah DBMS independen. Soal nomor 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Perancangan transaksi. Menguji suatu aplikasi database dibutuhkan beberapa kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1. Kemudian diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu database independen. Soal yang ke-8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Yaitu ada dua pendekatan, melalui terpusat dan juga integrasi view yang ada. Terpusat dalam artian bahwa pemakaian yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai yang dirancang dalam satu skema konseptual. Sedangkan integrasi view yang ada, pemakaian yang berbeda dirancang dalam skema eksternal, kemudian disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4 strategi, yaitu top down, bottom up, inside out, and mixed. 10. Sebut faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Ada 3, yaitu melalui struktur data, personalia yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu, dan ketersediaan dari service vendor. Struktur data artinya adalah database mengikuti struktur hierarki yang ada, maka jenis hierarki dalam sistem manajemen database harus difikirkan atau sudah tersusun sebelumnya. Untuk personal yang terbiasa dengan sistem yang terbaru, apabila staf programmer dalam suatu organisasi dengan terbiasa dengan sistem manajemen database, maka akan mengurangi biaya pelatihan dan waktu belajar untuk mengetahui konsep dan juga proses yang ada. Sedangkan yang ketiga adalah ketersediaan dari service vendor. Ini adalah merupakan keberadaan fasilitas pelayanan penjual yang sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Pemetaan ada dua tingkat, pemetaan secara dependen dan penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Pemetaan secara dependen adalah model data DBMS tidak mempertimbangkan karakteristik atau khusus yang berlaku pada implementasi database. Sedangkan penyesuaian skema DBMS atau yang lebih kita sebut dengan sistem dependen, yaitu skema yang dihasilkan pada langkah 1 disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS